Ya, pertanggal 10 Juli 2025 ya, yang bersangkutan kan sudah dilakukan pencekalan ya, terhadap yang bersangkutan, sehingga sekarang modelnya sudah model online ya, dan tentu kita juga sudah berkoordinasi kepada pihak imigrasi yang ya, supaya pihak imigrasi bisa melakukan monitoring terhadap lalu lintas perjalanan orang yang sudah dimintai pencekalan, dan itu sekarang sedang berproses ya. Dan yang harus patut dicatat oleh rekan-rekan media, status yang bersangkutan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena statusnya sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka. Itu dulu ya. Dalam hukum acara kita ada beberapa kali misalnya yang kala yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya, padahal yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka belum dipanggil ya kan. Jadi langkah awalnya itu dulu. Jadi dalam status sebagai saksi ya, itu sudah kita lakukan pencegahan, kemudian ditetapkan tersangka. Nah, dalam status sebagai tersangka inilah maka penyidik akan menjadwalkan ya, penyidik akan menjadwalkan untuk melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka. Kita tidak bisa berandai-andai. Kalau yang bersangkutan hadir misalnya, ya kan, lalu untuk apa dinyatakan DPO atau dinyatakan apa dibuat dalam red notice dan sebagainya ya. Bahkan ada pendapat yang menyatakan ekstradisi misalnya. Nah, jadi langkah-langkah itu yang harus kita penuhi, karena penegakan hukum juga kan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, kalau misalnya dipanggil tidak hadir, lalu dipanggil lagi secara patut tidak hadir, sampai pada ketika misalnya yang bersangkutan tidak mengindahkan surat panggilan dari penyidik yang sudah disampaikan secara patut menurut hukum, tapi tidak diindahkan, baru ada langkah-langkah hukum selanjutnya. Misalnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang, kemudian diajukan di dalam red notice. Nah, termasuk apakah harus dilakukan ekstradisi, tapi ini kan sudah merupakan hubungan antar pihak-pihak ya, hubungan antar negara ya, yang Indonesia dengan negara di mana yang bersangkutan diduga berada. Itu. Jadi langkah-langkah menurut hukum acara itu harus kita lakukan dulu ya secara baik. Pemanggilan pertama sudah dilakukan, pemanggilan pertama sebagai tersangka sudah dilakukan atau tidak? Nah, ini yang sedang saya tadi sudah konfirmasi kepada penyidik, ini sedang direncanakan. Ya, sedang direncanakan, kan penyidik kan harus mengusulkan kan. Mengusulkan kapan waktunya ya yang bersangkutan akan dipanggil dan diperiksa, itu dulu. Nanti kita lihat kalau misalnya pemanggilan pertama hadir ya kan tidak ada masalah. Kalau misalnya tidak hadir, baru ada langkah selanjutnya menurut hukum acara. Ada batas waktunya masih Pak, misalnya pemanggilan itu berapa kali untuk bisa ada batas? Ya kita panggil secara patut 3 kali, nanti baru kita tentukan sikapnya seperti apa. Jadi sikap tadi nggak bisa DPO, apakah ada notis kan? Ya, ya setelah itu dulu ya kan. Nah, jadi kita nggak boleh sujon ya kan. Belum dipanggil. Pak, ini kan ada kekhawatiran